Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Akmal Giare Putra Saya Indrianti dari kelompok 4. Empat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori permintaan konsumen. dengan mata kuliah Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Bapak Sakti Huta Barat. Selamat menyaksikan. Baiklah, di slide pertama kita akan membahas mengenai permintaan. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Dalam konteks ekonomi, permintaan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang bersaing, pendapatan konsumen, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lainnya seperti tren dan musim. Permintaan dapat bersifat elastis atau tidak elastis, tergantung pada seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Secara konseptual, permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa dalam pasar. Analisis permintaan membantu produsen dan pemerintah dalam membuat keputusan terkait produksi, distribusi, dan regulasi ekonomi. Dengan memahami perilaku permintaan, pelaku ekonomi dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi yang terjadi di dalam pasar. Faktor teori permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan, di antaranya ada permintaan, fungsi permintaan, kurva permintaan, pergeseran dan pergerakan, serta elastisitas permintaan. Permintaan sendiri adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Pergeseran dan pergerakan adalah perubahan letak kurva dan perubahan titik di sepanjang kurva permintaan yang dikarenakan faktor selain harga barang itu sendiri. Dan elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif untuk menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga atas perubahan permintaan tersebut. Definisi teori permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Teori permintaan adalah kerangka konseptual dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Ini berdasarkan asumsi bahwa semakin rendah harga suatu produk, semakin tinggi kuantitas yang diminta oleh konsumen. Dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin rendah kuantitas yang diminta oleh konsumen. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan dari seorang konsumen, preferensi konsumen, dan faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa yang telah tersedia. Pokok pembahasan yang ada dalam teori permintaan konsumen. Ada beberapa pokok pembahasan yang kami bahas dalam teori permintaan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengenai tentang utilitas total dan marginal, yang dimana itu merupakan total kepuasan dan kepuasan tambahan dari satu unit. Yang kedua ada equilibrium konsumen, yaitu keseimbangan antara kepuasan dan biaya konsumsi. Yang ketiga ada kurva indifferent, yaitu grafik kombinasi barang dengan tingkat kepuasan yang sama. Yang keempat itu ada tingkat substitusi marginal, yang dimana jumlah barang yang bisa digantikan tanpa merubah kepuasan. Yang kelima ada sifat-sifat kurva indifferent, yaitu ada menurun, tidak berpotongan, tinggi atau sama dengan tingkat kepuasan. Yang keenam ada garis kendala anggaran, yaitu batasan kombinasi yang bisa dibeli dengan pendapatan dan harga. Yang ketujuh ada pertukaran, yaitu menukar barang atau jasa untuk keuntungan. Yang kedelapan ada kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel, yang dimana hubungan antara pendapatan dan konsumsi atau proporsi pendapatan yang dihabiskan. Yang kesembilan ada kurva konsumsi harga dan kurva permintaan konsumen, yang merupakan hubungan antara harga barang dan konsumsi atau jumlah barang yang dibeli. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada pemisah efek substitusi dan efek pendapatan, yaitu memisahkan perubahan harga
berbeda dengan efek perubahan pendapatan terhadap permintaan barang. Nah, itulah 10 pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video yang telah kami sampaikan ini. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail pada slide-slide selanjutnya yang akan kami tampilkan. Utilitas total dan marginal. Individu meminta suatu komoditi tertentu karena kepuasan atau utilitas yang didapat dari mengkonsumsi komoditi tersebut. Sampai pada titik tertentu, semakin banyak unit komoditi yang dikonsumsi individu tersebut per unit waktu, akan semakin banyak utilitas total yang diperoleh. Namun, peningkatan utilitas tambahan dari setiap unit tambahan secara bertahap akan berkurang seiring dengan peningkatan konsumsi, karena adanya hukum kepuasan tambahan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, setiap unit tambahan yang dikonsumsi memberikan tambahan kepuasan yang kurang signifikan dibandingkan dengan unit sebelumnya. Meskipun demikian, total kepuasan akan terus meningkat sebelum akhirnya mencapai titik di mana kepuasan tambahan dari konsumsi tambahan menjadi minimal atau bahkan nol, yang menandai titik jenuh atau titik di mana individu tidak lagi mendapatkan manfaat tambahan yang signifikan dari konsumsi tambahan. Utilitas total yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah tertentu dari suatu barang atau jasa. Ini mencerminkan jumlah total kepuasan yang diberikan oleh seluruh unit barang atau jasa yang dikonsumsi. Yang dapat kita pahami dari penjelasan sebelumnya adalah meskipun utilitas total meningkat, namun utilitas ekstra atau utilitas marginal yang diterima dari mengkonsumsi tiap unit tambahan komoditi tersebut biasanya menurun. Hal ini terjadi karena individu cenderung mengalami kepuasan maksimum atau penurunan tingkat keinginan tambahan setelah mengkonsumsi beberapa unit komoditas. Sebagai contoh, ketika seseorang mulai mengkonsumsi makanan, setiap porsi tambahan mungkin memberikan kepuasan tambahan yang signifikan. Namun, seiring dengan waktu, individu tersebut mungkin merasa kenyang dan keinginan tambahan untuk makanan tambahan akan berkurang, mengakibatkan utilitas marginal menurun. Jadi, utilitas marginal adalah tambahan kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Dalam istilah lain, utilitas marginal adalah perubahan dalam utilitas total ketika konsumen mengonsumsi satu unit tambahan dari barang atau jasa tersebut. Ini seringkali mengalami penurunan seiring dengan konsumsi tambahan, menggambarkan hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai equilibrium konsumen. Tujuan seorang konsumen yang rasional adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan total yang diperoleh dari penggunaan pendapatannya. Tujuan ini dicapai atau dikatakan berada dalam kondisi equilibrium bila konsumen itu menggunakan pendapatannya menurut cara sedemikian rupa, sehingga utilitas atau kepuasan dari dolar atau rupiah terakhir yang dibelanjakan pada berbagai komoditi adalah sama. Maksud dari keterangan di atas adalah seorang konsumen yang dianggap rasional memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas total yang diperoleh dari penggunaan pendapatannya. Dalam teori ekonomi mikro, konsumen mencapai kondisi equilibrium ketika mereka menggunakan pendapatan mereka sedemikian rupa sehingga kepuasan tambahan yang diperoleh dari menghabiskan satu unit tambahan dari mata uang terakhirnya pada berbagai barang atau jasa adalah sama. Dalam kondisi equilibrium ini, utilitas marginal dari setiap unit mata uang yang digunakan untuk berbagai komoditas adalah sama, sehingga konsumen tidak dapat meningkatkan kepuasan mereka lebih lanjut dengan mengalokasikan pendapatan tambahan pada satu komoditas daripada yang lain. Dengan mencapai kondisi equilibrium ini, konsumen telah mencapai pilihan konsumsi optimal di mana mereka telah memutuskan cara untuk mengalokasikan pendapatan mereka sehingga memaksimalkan kepuasan keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan seorang konsumen yang rasional adalah mencapai kondisi equilibrium di mana mereka dapat memperoleh kepuasan maksimum dari penggunaan pendapatan mereka.
Pada slide kali ini atau pada teks ini mengacu pada konsep utilitas margin atau MU dan kesetimbangan konsumen dalam ekonomi mikro. Istilah MUX dan MUY mewakili utilitas margin dari barang X dan Y secara berturut-turut, sementara PX dan PY mewakili harga masing-masing barang. Persamaan yang diberikan seperti MUX per PX sama dengan MUY per PY secara matematis menyatakan bahwa tingkat utilitas margin per unit uang yang dihabiskan pada setiap barang harus sama. Dalam kata lain, konsumen harus mengalokasikan uang mereka sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan manfaat tambahan yang sama, atau dinyatakan dalam bentuk utilitas margin dari setiap unit tambahan uang yang mereka belanjakan untuk setiap barang. Kendala yang disebutkan PX QX ditambah PY QY ditambah titik-titik mempresentasikan pengeluaran total konsumen untuk membeli berbagai barang dan layanan seperti QX, QY dan lain-lain pada harga yang sesuai, yaitu PX, PY dan lain-lain. Persamaan ini mengimplikasikan bahwa total pengeluaran konsumen yaitu PX, QX ditambah PY QY ditambah titik-titik tidak boleh melebihi pendapatan total mereka yang disimpulkan oleh M. Dengan kata lain, konsumen hanya dapat menghabiskan sebanyak yang mereka miliki. Dengan demikian, konsep utilitas margin dan kesetimbangan konsumen ini memperlihatkan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian yang rasional dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar itu ada kurva indiferen, yang dimana kurva indiferen yang lebih tinggi menunjukkan jumlah kepuasan yang semakin besar dan sebaliknya, kurva yang lebih rendah menunjukkan jumlah kepuasan yang lebih rendah pula. Penjelasan yang diberikan menjelaskan bahwa kurva indiferen juga dapat digunakan untuk menggambarkan selera dari konsumen. Kurva yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, karena setiap titik pada kurva tersebut mewakili kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama atau lebih tinggi daripada kurva di bawahnya. Dengan demikian, melalui perbandingan kurva indiferen, kita dapat memahami preferensi relatif konsumen terhadap berbagai kombinasi barang. Penting untuk dicatat bahwa kurva indiferen hanya menyediakan informasi tentang perbandingan ordinal dari kepuasan atau utilitas yang diberikan oleh berbagai kombinasi barang. Artinya, kita dapat mengetahui bahwa satu kombinasi memberikan lebih banyak kepuasan daripada yang lain, tetapi tidak dapat mengukur secara pasti berapa banyak kepuasan yang diberikan oleh setiap kombinasi. Oleh karena itu, kurva indiferen menunjukkan ukuran utilitas secara ordinal, bukan kardinal. Ini berarti kita dapat mengurutkan pilihan konsumsi berdasarkan preferensi konsumen, tetapi tidak bisa mengukur secara persis berapa banyak kepuasan yang diberikan oleh setiap pilihan. Pokok pembahasan selanjutnya itu adalah tingkat substitusi marginal. Marginal Rate of Substitution atau MRS atau tingkat marginal substitusi adalah tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengorbankan satu barang untuk mendapatkan lebih banyak barang lain tetapi tetap memiliki kepuasan atau utilitas yang sama.
Ini direfleksikan dari kemiringan kurva indiferen konsumen di setiap titik pada kurva. Tingkat substitusi marginal adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi mikro untuk mengukur seberapa mudah satu faktor produksi dapat digantikan dengan faktor produksi lainnya dalam proses produksi untuk mempertahankan output yang sama. Ini seringkali dikaitkan dengan teori produksi dan teori konsumsi. Dalam konteks konsumsi, tingkat substitusi marginal mengukur seberapa mudah seorang konsumen dapat mengganti satu barang atau layanan dengan yang lain dalam rangka memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Tingkat substitusi marginal dalam hal ini menunjukkan seberapa banyak jumlah yang satu barang yang harus dikompromikan untuk mendapatkan tambahan satu unit dari barang lainnya. Tingkat substitusi marginal dinyatakan sebagai perubahan dalam jumlah satu input dibagi dengan perubahan dalam jumlah input lainnya. Dapat dilihat dari rumus bahwa mutlak MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MUX per MUY, di mana XY mewakili barang X dan barang Y. DY per DX adalah turunan dari Y sehubungan dengan X, dan MU adalah utilitas marginal barang X dan Y. Penting untuk memahami hubungan antara tingkat substitusi antara dua barang yang dinyatakan oleh turunan DY per DX dengan utilitas marginal dari masing barang-barang tersebut adalah MUX dan MUY. Hubungan ini membantu dalam memahami preferensi konsumen dan bagaimana konsumen akan merespon terhadap perubahan harga atau pendapatan. Hukum tingkat marginal substitusi yang semakin menurun menyatakan bahwa tingkat marginal substitusi berkurang ketika seorang bergerak memenuhi kurva standar berbentuk cembung yang merupakan kurva indiferen. Hukum tingkat marginal substitusi atau HTMS adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan perilaku konsumen atau produsen ketika mereka mengganti satu barang atau input dengan yang lain dalam rangka memaksimalkan kepuasan atau profit mereka. Secara umum, hukum tingkat marginal substitusi menyatakan bahwa tingkat substitusi marginal antara dua input atau barang akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah salah satu input atau barang, sambil menjaga tingkat output atau utilitas tetap. Dengan kata lain, semakin banyak input atau barang yang digunakan atau dikonsumsi, semakin sedikit penggantian yang mungkin dilakukan antara dua input atau barang itu tanpa mengubah tingkat output atau utilitas keseluruhan. Dengan adanya hukum tingkat marginal substitusi, pengambilan keputusan ekonomi baik konsumen maupun produsen dapat memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Selain itu, konsep ini penting dalam analisis ekonomi mikro dan digunakan dalam banyak model ekonomi untuk memprediksi perilaku konsumen dan produsen dalam berbagai situasi. Pokok pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat kurva indiferen. Kurva indiferen memperlihatkan tiga sifat dasar: mempunyai kemiringan negatif, cembung terhadap titik nol, dan tidak saling berpotongan. Kemiringan negatif. Kurva indiferen menunjukkan kemiringan negatif yang berarti semakin banyak dari satu barang yang dikonsumsi, semakin sedikit dari barang lain yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Misalnya, jika seseorang mengkonsumsi lebih banyak barang X, maka kurva indiferen akan menunjukkan bahwa jumlah barangnya yang diperlukan akan berkurang untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Cembung terhadap titik nol atau convexity. Kurva indiferen cenderung bersifat cembung ke titik nol. Ini berarti bahwa semakin jauh dari titik nol atau yang mewakili tidak ada konsumsi dari kedua barang, semakin besar tingkat kepuasan yang diperoleh. Sifat ini mencerminkan hukum tingkat marginal substitusi yang menurun, yang menyatakan bahwa untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang konstan, konsumen lebih bersedia untuk mengorbankan satu barang jika mereka sudah memiliki banyak barang itu daripada jika mereka hanya memiliki sedikit. Tidak saling berpotongan atau non-intersecting. Kurva indiferen yang berbeda untuk tingkat kepuasan yang berbeda tidak akan saling berpotongan. Jika mereka melakukannya, ini akan berarti bahwa satu set barang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan set lainnya di titik persilangan, yang bertentangan dengan asumsi dasar tentang preferensi konsumen. Oleh karena itu, kurva indiferen yang berbeda selalu digambarkan secara paralel satu sama lain, tanpa perpotongan. Karakteristik dari kurva indiferen yaitu yang pertama, kurva indiferen memiliki slope negatif yang berarti pada level utilitas yang sama, bila kuantitas konsumsi komoditi Y berkurang maka kuantitas komoditi lainnya bertambah.
Yang kedua, semakin tinggi posisi kurva indifferent dari titik origin, makin tinggi tingkat utilitas yang diperoleh. Yang ketiga, kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lain. Bila berpotongan, kurva indifferent akan konsisten sebab pada satu titik tertentu menunjukkan tingkat utilitas yang berbeda. Yang keempat, kurva indifferent konveks satu terhadap origin. Asumsi ini mengimplikasikan bahwa slope kurva indifferent negatif atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau dengan kata lain marginal rate of substitution antar komoditi diminishing. Pokok pembahasan selanjutnya adalah garis kendala anggaran. Garis kendala anggaran memperlihatkan semua kombinasi yang berlainan dari dua komoditi yang dapat dibeli seorang konsumen dengan batasan pendapatannya yang berbentuk uang dan harga-harga dari dua komoditi. Garis kendala anggaran atau budget constraint adalah konsep penting dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan semua kombinasi yang berbeda dari dua komoditas yang dapat dibeli oleh seorang konsumen dengan mempertimbangkan batasan pendapatannya dalam bentuk uang dan harga-harga dari dua komoditas tersebut. Garis kendala anggaran sangat penting dalam analisis konsumen karena membatasi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan layanan. Dengan memahami garis kendala anggaran, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan dalam pendapatan atau harga komoditas akan mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang-barang tersebut, serta bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatan mereka di antara berbagai komoditas. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar itu ada kurva indifferent, yang dimana kurva indifferent yang lebih tinggi menunjukkan jumlah kepuasan yang semakin besar dan sebaliknya, kurva yang lebih rendah menunjukkan jumlah kepuasan yang lebih rendah pula. Penjelasan yang diberikan menjelaskan bahwa kurva indifferent juga dapat digunakan untuk menggambarkan selera dari konsumen. Kurva yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena setiap titik pada kurva tersebut mewakili kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama atau lebih tinggi daripada kurva di bawahnya. Dengan demikian, melalui perbandingan kurva indifferent, kita dapat memahami preferensi relatif konsumen terhadap berbagai kombinasi barang. Penting untuk dicatat bahwa kurva indifferent hanya menyediakan informasi tentang perbandingan ordinal dari kepuasan atau utilitas yang diberikan oleh berbagai kombinasi barang. Artinya, kita dapat mengetahui bahwa satu kombinasi memberikan lebih banyak kepuasan daripada yang lain, tetapi tidak dapat mengukur secara pasti berapa banyak kepuasan yang diberikan oleh setiap kombinasi. Oleh karena itu, kurva indifferent menunjukkan ukuran utilitas secara ordinal, bukan kardinal. Ini berarti kita dapat mengurutkan pilihan konsumsi berdasarkan preferensi konsumen, tetapi tidak bisa mengukur secara persis berapa banyak kepuasan yang diberikan oleh setiap pilihan. Selanjutnya, kurva kendala anggaran. Kurva anggaran adalah garis linier yang menunjukkan kombinasi dari dua barang atau layanan yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Garis ini yang menggambarkan hubungan antara dua barang pada sumbu X dan Y, di mana sumbu X mewakili jumlah barang pertama yang dibeli atau misalnya barang X, dan sumbu Y mewakili jumlah barang kedua yang dibeli atau misalnya barang Y. Kurva anggaran ini juga membantu untuk menganalisis dampak perubahan dalam harga-harga atau pendapatan terhadap kemampuan konsumen untuk membeli barang-barang tersebut. Perubahan harga-harga akan mengubah kemiringan dan posisi kurva anggaran, sementara perubahan pendapatan akan menggeser kurva anggaran ke atas atau ke bawah. Lalu, pertukaran. Pertukaran adalah satu fondasi dari sistem ekonomi pasar, di mana barang dan layanan diperdagangkan di pasar dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ini memungkinkan para pelaku ekonomi untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pertukaran memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi karena memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan melakukan pertukaran, individu dan perusahaan dapat memperoleh barang dan layanan yang mereka butuhkan atau inginkan tanpa perlu memproduksi semuanya sendiri. A. Digunakan untuk meningkatkan kepuasan konsumen yang telah mencapai kepuasan maksimum. Pertukaran pada titik kepuasan maksimum terjadi ketika konsumen sudah mencapai tingkat kepuasan tertinggi dari konsumsi mereka. Meskipun mereka sudah pada titik di mana kepuasan tambahan dari konsumsi tambahan mulai menurun, pertukaran masih dapat terjadi di sepanjang garis indifferent. Ini memungkinkan konsumen untuk bertukar satu barang atau layanan dengan yang lainnya tanpa mengubah tingkat kepuasan total mereka.
Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien atau mengurangi biaya keseluruhan dari konsumsi, memungkinkan konsumen untuk memaksimalkan manfaat dari pengeluaran mereka. B. Syarat pertukaran adalah yang pertama, antara satu individu dengan individu lain menghadapi harga yang berbeda. Yang kedua, MUX atau MUY konsumen A berbeda dari MUX atau MUY konsumen B. Selanjutnya, pertukaran. Ilustrasi pertukaran. A dan B merupakan konsumen X dan Y. Keduanya berpendapatan sama, M sama dengan Rp12. Bagi A, PX per unit Rp2 dan PY per unit Rp1. Bagi B, PX per unit Rp1 dan PY per unit Rp2. Dalam ilustrasi ini, A dan B adalah dua konsumen yang memiliki pendapatan yang sama, yaitu Rp12. Namun, preferensi harga mereka terhadap dua barang X dan Y berbeda. Bagi A, harga per unit barang X adalah Rp2 dan harga per unit barang Y adalah Rp1. Sedangkan bagi B, harga per unit barang X adalah Rp1 dan harga per unit barang Y adalah Rp2. Ini berarti A lebih cenderung membeli barang Y karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga barang X. Sebaliknya, B lebih cenderung membeli barang X karena harganya lebih murah dibanding dengan harga barang Y. Dalam ilustrasi ini, A dan B adalah dua konsumen yang memiliki pendapatan yang sama, yaitu Rp12. Dengan pendapatan yang sama Rp12, kedua konsumen dapat mencapai titik-titik kepuasan maksimum mereka dengan membeli kombinasi yang berbeda dari barang X dan Y sesuai dengan preferensi harga masing-masing. Lalu pertukaran. Dalam kasus dua individu, A dan B, dan dua komoditi X dan Y, terdapat dasar bagi pertukaran yang saling menguntungkan selama MRS XY untuk individu A berbeda dari MRS XY untuk individu B. Bila jumlah yang dipertukarkan meningkat, nilai MRS XY untuk kedua individu itu mendekati satu sama lain sampai keduanya menjadi identik. Bila hal ini terjadi, tidak terdapat lagi dasar yang lebih jauh untuk pertukaran yang saling menguntungkan dan perdagangan akan berhenti. Selanjutnya, kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel. Dengan mengubah pendapatan konsumen yang berbentuk uang sementara, cita rasa perorangan dan harga-harga X dan Y dipertahankan konstan. Kita dapat memperoleh kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel. Kurva konsumsi pendapatan atau disebut ICC adalah tempat titik-titik equilibrium konsumen dihasilkan bila hanya pendapatan konsumen yang berubah-ubah. Kurva Engel memperlihatkan jumlah komodi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu pada berbagai tingkat pendapatan totalnya. Dalam konteks ini, kurva konsumsi pendapatan atau ICC menggambarkan hubungan antara pendapatan konsumen dan jumlah barang yang dikonsumsi. Ini menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat pendapatan dengan harga barang yang tetap. Kurva ini memperlihatkan titik-titik equilibrium di mana konsumen mencapai keputusan maksimum dengan alokasi sumber daya yang diberikan. Sementara itu, kurva Engel menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan total konsumen dan jumlah komoditas yang mereka beli. Ini menunjukkan bagaimana konsumsi terhadap satu barang atau layanan berubah seiring dengan perubahan pendapatan dengan harga barang yang tetap. Keduanya, kurva ini membantu untuk memahami perilaku konsumen dalam menghadapi perubahan pendapatan dan memberikan informasi tentang preferensi konsumen serta elastisitas pendapatan. Slide selanjutnya, kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel. Ilustrasi pendapatan konsumen sebanyak M dan harga barang X adalah PX serta harga barang Y dan PY. Jika semua pendapatan M membelikan barang X, maka konsumen akan memperoleh barang X sebanyak M atau P, X sama dengan B. Kemudian jika semua pendapatan M membelikan barang Y, maka konsumen akan memperoleh barang Y sebanyak M atau P, Y sama dengan B aksen. Optimalisasi konsumen tercipta di titik E, di mana konsumen mencapai titik kepuasannya yang tertinggi pada IC1 sesuai dengan kendala anggaran yang menghadangnya. Slide selanjutnya, kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel. Ilustrasi pendapatan konsumen sebanyak M dan harga barang X adalah PX serta harga barang Y dan PY. Jika semua pendapatan M membelikan barang X, maka konsumen akan memperoleh barang X sebanyak M atau P, X sama dengan B. Kemudian jika semua pendapatan M membelikan barang Y, maka konsumen akan memperoleh barang Y sebanyak M atau P, Y sama dengan B aksen.
Optimalisasi konsumen tercipta di titik E, di mana konsumen mencapai titik kepuasannya yang tertinggi pada IC1 sesuai dengan kendala anggaran yang menghadangnya. Ini akan mencangkup 2 slide, yaitu kurva konsumsi pendapatan dan kurva Engel. Kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan jumlah barang yang dibeli konsumen disebut juga dengan kurva Engel atau Engel curve. Kurva Engel pada dasarnya merupakan turunan dari kurva pendapatan konsumsi. Kurva Engel juga penting dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan publik. Misalnya, pemahaman tentang apakah suatu barang dianggap normal atau inferior dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan redistribusi pendapatan atau dalam memahami dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kurva Engel menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan atau pengeluaran dengan jumlah yang dihabiskan untuk suatu jenis barang atau kelompok barang tertentu. Biasanya, kurva ini digunakan untuk mengamati konsumsi barang normal versus barang inferior. Dengan menggunakan data pendapatan dan konsumsi individu atau kelompok, kita dapat memplot kurva Engel untuk berbagai jenis barang atau kelompok barang. Ini memberikan wawasan tentang pola belanja konsumen dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan. Lalu kurva konsumen harga dan kurva permintaan konsumen. Dengan mengubah harga X sementara harga Y, cita rasa konsumen dapat dan pendapatan yang berbentuk uang dipertahankan konstan. Kita dapat memperoleh kurva konsumsi harga dan kurva permintaan konsumen untuk komoditi X. Kurva konsumsi harga atau PCC untuk komoditi X adalah tempat titik-titik equilibrium konsumen dihasilkan apabila hanya harga X yang berubah-ubah. Kurva permintaan konsumen untuk komoditi X menunjukkan jumlah X yang akan dibeli konsumen pada berbagai harga X ceteris paribus. Yang dimaksud dari keterangan pada slide ini adalah kurva konsumsi harga atau PCC untuk komoditi X adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga X dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen. Ketika semua faktor lainnya seperti cita rasa dan pendapatan tetap konstan, PCC menggambarkan titik equilibrium konsumen di mana konsumen memilih untuk memilih jumlah tertentu dari komoditi X pada harga tertentu. Sementara itu, kurva permintaan konsumen untuk komoditi X adalah grafik yang menunjukkan jumlah X yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai harga X, dengan asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap konstan atau ceteris paribus. Untuk menggambarkan hubungan inference antara X dan jumlah yang diminta oleh konsumen menunjukkan bahwa semakin rendah harga X, semakin besar jumlah yang diminta oleh konsumen dan sebaliknya. Kurva permintaan konsumen menyirat preferensi konsumen terhadap harga dan kuantitas serta bagaimana keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh perubahan harga. Kurva konsumsi harga atau present consumption curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik equilibrium konsumen pada medan tak acuh konsumen pada berbagai kemungkinan harga setahun barang yang bersangkutan. Dari kurva konsumsi harga diturunkan kurva permintaan konsumen akan barang tersebut. Kurva konsumsi harga adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa, misalnya harga komoditas X dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tersebut. Dalam kurva ini, jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen diperlihatkan pada sumbu vertikal atau biasanya disebut sumbu Y, sedangkan harga komoditas tersebut ditunjukkan pada sumbu horizontal, biasanya disebut sumbu X. Kurva konsumsi harga menggambarkan bagaimana perubahan harga suatu barang atau jasa memengaruhi tingkat konsumsi, dengan asumsi faktor-faktor lainnya seperti preferensi konsumen dan pendapatan tetap konstan. Dengan demikian, kurva konsumsi harga membantu dalam memahami perilaku konsumen dan permintaan pasar terhadap suatu produk. Lalu, pada kurva ini, sumbu horizontal memiliki harga barang atau jasa, sedangkan sumbu vertikal memiliki jumlah yang dikonsumsi. Ketika konsumsi harga menurun dari kiri atas ke kanan bawah, ini menunjukkan hubungan inverse antara harga dan jumlah yang dikonsumsi. Artinya, ketika harga turun, jumlah yang dikonsumsi cenderung meningkat dan sebaliknya. Ini mencerminkan hukum permintaan yang menyatakan bahwa konsumen cenderung membeli lebih banyak dari suatu barang atau jasa saat harganya lebih rendah. Dalam banyak kasus, kurva konsumsi harga akan menunjukkan adanya elastisitas yang mencerminkan seberapa responsifnya konsumsi terhadap perubahan harga. Kurva yang lebih curam menunjukkan elastisitas yang lebih rendah, artinya konsumsi tidak berubah secara signifikan meskipun harga berubah sedikit. Sebaliknya, kurva yang lebih landai menunjukkan elastisitas yang lebih tinggi, di mana perubahan harga menyebabkan perubahan yang lebih besar dan jumlah yang dikonsumsi. Kurva konsumsi harga penting dalam analisis ekonomi karena membantu dalam memahami perilaku konsumen dan bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan pasar suatu produk.
Selanjutnya, kurva permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Dalam kurva permintaan, sumbu horizontal mewakili harga barang atau jasa, sedangkan sumbu vertikal mewakili jumlah yang diminta. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Saat harga meningkat, jumlah yang diminta cenderung menurun dan sebaliknya. Ketika harga turun, jumlah yang diminta cenderung meningkat. Kurva permintaan dapat mengalami berbagai tingkat elastisitas yang mencerminkan beberapa responsifnya jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Permintaan yang elastis menunjukkan bahwa konsumen sangat responsif terhadap perubahan harga, sementara permintaan yang tidak elastis menunjukkan bahwa konsumen kurang responsif terhadap perubahan harga. Slide selanjutnya, perpisahan efek substitusi dan efek pendapatan. Kita dapat memisah efek pendapatan dari efek substitusi atas turunnya harga dengan mengurangi pendapatan nominal konsumen sedemikian rupa sehingga pendapatan real konsumen tersebut konstan. Hal ini dapat dicapai dengan menarik garis anggaran dan sejajar dengan garis itu sendiri sampai bersinggungan dengan kurva indiferen 2. Pernyataan tersebut mengacu pada konsep pengukuran efek dari perubahan harga terhadap perilaku konsumen dengan mengurangi pendapatan nominal konsumen sedemikian rupa sehingga pendapatan real konsumen terhadap tersebut konstan. Maksudnya adalah menjaga daya beli konsumen tetap sama saat harga turun. Hal ini dicapai dengan pendapatan secara sejajar dengan garis anggaran itu sendiri hingga garis itu bersinggungan dengan kurva indiferen 2, kurva yang menunjukkan kombinasi harga yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Dengan melakukan ini, kita memisahkan efek dari perubahan harga menjadi dua bagian. Yang pertama, efek substitusi, perubahan dalam jumlah barang yang dibeli sebagai respon terhadap perubahan harga relatif antara barang tersebut. Yang kedua, pendapatan, perubahan dalam jumlah barang yang dibeli sebagai respon terhadap perubahan daya beli konsumen yang disebabkan oleh perubahan harga. Dengan menjaga pendapatan real konsumen tetap konstan, kita fokus hanya pada efek substitusi, yaitu bagaimana perubahan harga relatif antara barang mengubah pilihan konsumen terhadap barang tersebut tanpa dipengaruhi oleh perusahaan daya beli mereka. Pergerakan sepanjang kurva indiferen 2 akan memberikan kita efek substitusi. Efek total dari perubahan harga dikurangkan dengan efek substitusi akan memberikan kita kurva pendapatan. Setelah melakukan hal ini, kita kemudian dapat menurunkan kurva permintaan yang hanya menunjukkan efek substitusi, yaitu kurva permintaan di mana pendapatan real dan bukan pendapatan nominal yang dipertahankan konstan. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana kita dapat menganalisis efek dari perubahan harga terhadap permintaan konsumen dengan memisahkan efek substitusi dan efek pendapatan. Pergerakan sepanjang kurva indiferen 2 yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen, memberikan kita gambaran tentang bagaimana perubahan harga relatif antara barang mengubah pilihan konsumen terhadap barang tersebut. Ini disebut sebagai efek substitusi. Efek total dari perubahan harga kemudian dikurangi dengan efek substitusi untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kurva pendapatan. Kurva pendapatan menunjukkan seberapa banyak konsumen harus memperoleh atau kehilangan daya beli mereka akibat perubahan harga, tanpa memperhitungkan respon konsumen terhadap perubahan ini. Setelah memperoleh kurva pendapatan, kita dapat menurunkan kurva permintaan yang hanya menunjukkan efek substitusi. Ini berarti kurva permintaan yang kita hasilkan mempertimbangkan hanya perubahan harga relatif antara barang, sementara pendapatan real dan bukan pendapatan nominal dianggap tidak berubah. Pergerakan sepanjang kurva indiferen 2 memberikan efek substitusi yang mencerminkan perubahan pilihan konsumen akibat perubahan harga relatif. Efek total dari perubahan harga dikurangi dengan efek substitusi untuk mendapatkan kurva pendapatan. Dari sini kita dapat menurunkan kurva permintaan yang hanya memperhitungkan efek substitusi tanpa mempertimbangkan perubahan dalam pendapatan real. Ini membantu kita memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi permintaan konsumen. Terakhir, contoh soal. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan dua contoh soal yang telah kami paparkan dalam slide ini, yang dimana materinya tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang pertama itu, nyatakan secara matematis syarat ekuilibrium konsumen. Cara menjawabnya itu MUX sama dengan MUY sama di bawahnya PX dan PY dengan kendala PX QX ditambah PY QY ditambah titik-titik sama dengan M, atau pendapatan nominal individu. Contoh soal yang kedua, di kampung halamannya Gika, harga awal atau P1 sebutir telur adalah Rp100. Dengan harga tersebut terdapat jumlah permintaan atau Q1 sebanyak 50 permintaan. Kemudian terjadi kenaikan harga telur P2 menjadi Rp120.000 per butir. Karena adanya kenaikan harga, permintaan terhadap telur atau Q2 menurun menjadi 40 permintaan. Menjawabnya, pertama kita bikin tabel, ada P, Q, dan 1, 2, di mana
25.000, Q-nya 5.000. Yang kedua, Pi-nya 50, Q-nya 2.500. Pi dikurang 100 per 120 dikurang 100 sama dengan Q dikurang 50 per 40 dikurang 30. Lalu Pi dikurang 100 per 20 sama dengan Q dikurang 50 per minus 10. Minus Pi ditambah 100 sama dengan 2Q dikurang 100. 2Q sama dengan 200 dikurang Pi. Q sama dengan 200 dikurang Pi per 2. Q sama dengan 100 dikurang 1 per 2 Pi. Lalu 0 sama dengan 100 dikurang 1 per 2 Pi. Lalu 1 per 2 Pi sama dengan 100. Pi sama dengan 100 dikali 2 dan hasil Pi adalah 200. Lalu kurva permintaan telur di kampung halaman Gika bergerak dari kiri ke atas, ke kanan bawah. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.